Berdasarkan banyak kesimpulan, pria maupun wanita yang menjadi momen persahabatan untuk dijadikan sebagai kenangan. Tapi di balik itu banyak juga ya kan, kalian pasti mempunyai banyak teman dari virtual sampai ke dunia real, Joy. Tapi banyak yang palsu, Joy. So di sini kalian pasti di rumah mendengarkan saya dengan suara sendiri ya kan? Iya. Saya punya kata-kata yang baik nih mengenai fake friends atau dibilangnya sebuah kata dibilangnya yaitu teman palsu ya kan. Nah, seperti apa katanya? Seperti ini, lebih baik musuh yang jujur daripada teman yang palsu. Yoi. Berikan garis silang untuk podcast ini. Iya, 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 iya. Oke, sebelumnya saya tidak sendiri lagi. Alangkah baiknya saya perkenalkan lagi deh. Ada 3 orang cewek yang cantik-cantik kemo dan juga saya tidak sendiri. Ada Dika, host 2 nih. Halo Dika, gimana nih kabarnya? Halo. Mantap, yoi. Ngomong-ngomong malam ini gimana nih? Pembahasan yang sangat serius ya. Serius banget ini tentunya. Fake friend atau teman palsu ini. Ini kebanyakan banyak banget ya kan. Kamu punya uang gak sih? Di sekitaran kita. Kamu punya uang gak sih? Pengen pinjam nanti aku malas ngasih balik sih untuk saya aja ya. Aduh. Boleh. Nanti tak tunggu. Nah, jadi kita di sini kalau diam-diam, waduh, ada suara cewek tuh. Kamu dengar nggak? Dengar ya. Oke. Kita pergikan aja sih. Weh, kalian kenalan dong. Ada sih yang namanya di sini ya. Ada Dias ya. Ada Dias. Halo Dias. Hai sih. Dias main. Yo. Terus ada Putri. Mana Putri ya? Hai guys. Waduh. Hai Putri. Aduh, imut banget deh suaranya. Tahu nggak kalau si Putri ini katanya baru dilamar semalam loh. Wow. Selamat ya buat Putri ya. Iya. Selamat. Semoga langgeng ya Putri ya. Semoga langgeng. Terus kita dua kapan nih? Amin. Kita dua kapan ya? Aduh. Malas gua. Ngomong-ngomong yang satu ini sepertinya, aduh, kamu tahu ya kan? Yang sebelumnya ya kan dia membahas apa sih? Itu dia ngomong ketawa, weh. Kamu dengar nggak? Dia ketawa, weh. Ini ada Rama loh, Rama. Hai Rama. Hai Jopri, hai Dika. Hai Rama. Oke. Selamat malam. Malam ya kan. Gimana nih kabar kalian semua nih? Iya, gimana nih kabar kalian nih? Hah? Kabar kalian gimana? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah baik Bang Jar. Oke. Semuanya baik ya. Oke, jadi gini loh, Dika, mengenai fake friends nih, teman-teman palsu nih banyak sekitar kita sebenarnya sih, cuman kadang kita nggak tahu ya kan? Iya, benar banget, pastinya. Nah, baik di belakang, kok baik di belakang, baik di depan, buruk di belakang lah, ibaratnya menusuk dari belakang. Iya sih, tapi oke, kita tanya-tanya dulu nih sama mereka bertiga nih, kira-kira kalian bertiga nih mengenai teman palsu itu kira-kira pernah gak sih alami tentang sifat mereka ini? Yang mau jawab siapa dulu nih? Si Deas atau gimana sih? Bebas siapa aja nih yang mau duluan? Ayo silakan aja. Silakan. Silakan yang paling muda duluan. Oke. Siapa ini yang paling muda nih? Ngemuda-muda dulu ya kan, waduh. Oke. Yaudah dia jawab dulu deh ya. Kalau pengalaman dia sendiri, dia pernah. Oh pernah. Friend gitu, banyak banget Bang Cap. Oh emang gimana? Banyak banget. Jelaskan dulu gimana sih? Di depan mulus, paha bayi gitu ya. Tapi di belakang. Paha bayi. Tuh. Juga di belakang. Kalau ada maunya aja bilang, deh, ayo main, ayo jalan, ayo belajar bareng. Iya. Kalau di belakang, bilang mulutnya astagfirullahaladzim. Waduh, itu batasnya nggak boleh berteman kayak gitu ya, kayak itu orang-orang kayak gitu. Kekurangan apa sih sebenarnya? Ya kan, kamu dibantuin sama si dia juga, ya kan. Terus berarti teman yang cari muka lah,
Iya sih sebenarnya sih. Cari muka. Bener banget, flakuran itu sama cari muka, samalah adik kakak. Ya sepupuan lah. Ya gitu. Tapi kalau dari selain itu apa sih Des? Kalau memang seperti itu, apalagi mungkin kayak mungkin seperti apa yang kalian hadapi gitu. Contohnya si Des selain itu apa sih? Mungkin dia tadinya bilang si Des dia di belakangnya kayak cuma cerita-cerita gimana gitu. Padahal depannya ayo main bareng gitu. Selain itu nggak ada sih atau gimana? Ada yang ngena banget di hati gitu, ada depannya kayak dia kamu sama dia aja dia udah cocok, di belakang nikung. Itu pernah banget. Waduh. Itu kalau nikung kayak gitu berarti ada sesuatu nih. Iya, Ada. Pastinya. Apa sih ya kan? Apa sih yang nggak buat kamu ya kan? Iya, Itu cocok. Sabar dulu. Ini mereka berdua lagi diam nih, nggak tahu mungkin lagi main kelereng atau gimana sih? Tanya dulu sama si Putri. Iya kan? Kalau si Putri gimana sih? Kalau aku sih ya, sama. Apalagi baru kemarin. Wow, Iya kemarin masih basah nih. masih baru. Masih hangat ya. Baru buka label. Masih hot. Buka label ya. Mana tuh? Dianya sih di depan baik. Kak Put, apa kabar? Segala macam, nanyain kabar. Nah, di belakangnya nggak tahu dah. Ternyata Ternyata biasa. langsung dia kalau gitu. memang kalau memang mau mengambil, ya silakan ambil ya. Jadi Oke. dia mengambil apa ya? Pokoknya dari cerita ini mereka mengambil hak yang miliknya seharusnya yang Putri punya, tapi dia membuatnya sepertinya punya dia gitu. Ya, dengan cara menjelek-jelekan namaku di belakang. Waduh. Dan Wow. dia kira Itu sebenarnya apa ya? Gimana? Bagaimana? Ya mungkin dia tuh nganggap aku tuh nggak tahu apa-apa. Nah, soalnya aku tuh kan tipenya tuh diam dan diam kayak gimana ya? Pokoknya intinya tuh aku tuh tahu semua sifatnya dia, cuma aku tuh diam. Selagi dia belum nyenggol aku terlalu dalam, ya aku diamin. Kalau dia udah nyenggol terlalu dalam baru mulai bacotin. Nah, kayak gitu lah. Berarti elegan ya. Bisa dibilang Putri ini bisa dibilang orangnya diam-diam menghanyutkan ya. Iya, berarti kan ada kata-kata itu kan. Diam itu emas. Iya, jadi jangan buat boomer gitu kan, ada kata-kata gitu kan. Jangan bangunkan singa sebagainya, orang lagi tidur gitu ya kan. Kamu bangunin ini tensinya naik itu bakal kamu dikam gitu. Iya, itu kamu dengar iya kan? Pasti gitu. Biasanya begitu, orang diam itu begitu ya. Kalau sudah emosinya terkumpul satu kali bakalan meledak bagaikan bom. Waduh, Bener. Wow. Ya, bom molotov itu langsung tapi kalau udah kedengaran gitu kan, pas sudah marah gitu kan, langsung pasti orangnya itu yang kena itu nyawanya hilang satu atau kayak gimana itu ya kan. Terus pasti nyalinya bakalan menciut itu. Selain ada berapa, Cak? Selain itu apa lagi, Put? Apa lagi ya? Oh gitu aja ya. Oke. Kita lempar lagi nih. Banyak itu banyak Put. Antara aku sama Putri punya friend Banyak itu enggak sih sama. Oke, tarik lagi kalau sama gitu. Tapi tarik lagi nih kalau untuk si Rahma gimana sih? Menurut kamu? Oh, udah sesi aku ya? Ini bahaya nih. Ini bahaya. Wait. Tenang, harap tenang ya. Iya, gimana? Ini biasanya nih tadinya bilangnya apa? Jin tombaknya nih. Sama bermuka dua itu sama nggak sih? Ya sama sih, ya kan beda-beda tipis tapi sama, ujungnya sama. Ya kan jin tombak. Kayaknya sih udah dijelasin semua sama si Putri, sama si D, sama aja sih, baik di depan, jelekin di belakang, gitu. Kadang kalau misalnya kita lagi ngumpul-ngumpul nih ya. Iya, ibu-ibu arisan. Misalnya kadang ngumpul nih yang digosipin tuh orang lain. Ntar kalau misalnya di antara mereka nggak ada, kita gosipin dia. Ntar kalau misalnya nggak ada, mereka gosipin aku, kayak gitu. Kebanyakan
Nah, itu adalah fake friend gitu. Iya, itulah fake friend. Ya, Gibah ya kan, menggibah. bahagianya pergi dari kita, sedihnya datangin kita. Ya nggak sih kayak gitu nggak sih teman fake ya? Iya itu Iya sih, teman memang. asli. Bukan yang real friend. Mm. Tapi Mending teman dikit sih, kok menurut aku. Tapi Iya, makanya kan. iya nggak sih? makanya saya bilang kan lebih baik musuh yang jujur daripada teman yang palsu ya kan. Berarti sebagai teman musuh yang jujur itu kalian pasti tahu haters ya. Dia ngomongin apa ya, memang seharusnya kalian harus memperbaiki diri gitu daripada teman yang palsu ya kan. Tapi dibacotnya di belakang, depannya baik ya gitu lah. Terus inilah cara elegan kalian bagi kalian yang menghadapi teman palsu untuk sekarang gimana sih? Siapa nih? Siapa Deas dulu ya, nih? Deas dulu ya. Deas, Ya, kan puter nih, Deas, Putri. Ah. Nah, tuh. Oke, Deas gimana Deas? Kalau aku sendiri ya, aku liatin aja Kak. Mau Oke, sampai mana tingkahnya gitu. Masih gua lihat orang kan, kayak gitu. masih gua dengar. Kalau orang kayak gitu kan tingkahnya aneh-aneh gitu ya. Iya, Terus kita semakin bertindak malah dibuat omongan nggak enak, bener nggak? iya betul. Apalagi banyak orang banyak ya. Ini harga diri udah di atas bener-bener baik banget gitu. Wow. Terus turun Aduh. malah makin lama makin turun kayak nggak ada harga dirinya. Mending diem diliatin aja mau sampai mana gitu. Terus kan Itu juga parah. ada karakter sendiri makanya. Eh. Kalau dia kan gitu orangnya. Jadi kalau udah mentok, udah pengen marah sama orangnya, dia telepon orangnya, dibacotin orangnya. Gitu. Waduh, geram amat ini ya Dika ya. Kalau geram amat kayak gini nih. Iya. Tak telepon kamu ya, tak telepon kamu nih. Buat deh. Enggak, karena gini. Hah? Ini nanti Putri pun dijawabnya pun sama karena itu punya teman fake satu apa dua kayaknya ya. Banyak, banyak. Cuma yang baru kebuka tuh sekitar 2-3-an. Nah sekitar 2-3-an yang baru kebuka. Yang satu ini udah pernah nyenggol deh, langsung dia telepon, dia bacotin dan akhirnya diam. Tapi sekarang bikin ulah lagi. Nah yang satu ini masih diliatin ya sampai mana dia. Kalau emang udah bener-bener itu ya baru aku mau ngomong gitu, mau ngomong secara empat mata. Secara pribadi juga. Oke, boleh. Oke, siap. Itu nanti si Rama jadi jin tombaknya tuh. Oke, lempar lagi nih ke Putri gimana nih? Kalau aku sih dengan cara menyindir ya lebih tepatnya. Ya Iya. kalau orangnya kesindir ya syukur, tapi kalau orangnya nggak kesindir ya kupingnya terlalu tebal gitu loh. Kayak gimana ya, kayak nggak ngerasa gitu loh. Iya, ngerti. Gitu. Jadi udah dikasih tahu berkali-kali tapi dia diam, dia spasi, habis itu dia mulai lagi gitu. Nah, nanti berarti nih kapsulnya udah dibuat nih. Iya kan? Apaan ini? Kapsul ini anti fake fake friends gitu kan. Udah nanti ditembakin tuh. Nah, itu bahaya sekali tuh. Nah, untuk Rama gimana nih? Kalau aku sih simpel aja ya. Cukup disenyumin aja. Kalau orang-orang kayak gitu tuh cukup disenyumin aja. Tapi kita tahu kalau ya udah sikapnya seperti itu, ya udah emang dia mungkin seperti itu, tapi kita udah tahu gitu. Udah sih kayak gitu aja, cukup disabarin. Dah. Oke. Jadi kalau buat Dika mungkin kalau kamu gimana sih kalau untuk merangkum semua gitu? Mending diapain aja sih? Kalau memang udah luar batas gitu kan? Kalau saya pribadi ya, kalau sudah di luar batas, itu sih yang saya biasa lakukan itu langsung datangin orangnya. Iya, hanya betul. by phone. Seperti si Dias bilang, tak telepon kamu gitu. Nanti si Rama jadi jun tombaknya gitu. Tapi gini gini, kita berbicara by phone dengan berbicara langsung ketemu itu bisa berbeda loh. Oh ya, oke. Berbedanya begini, kalau kita bicara by phone ya kan, kita kan tidak tahu di belakang layar dia lagi ngapain, lagi nyindir atau mungkin bikin mimik muka yang tidak baik
atau yang bagaimana. Tapi kalau kita bertemu langsung, kita kan tahu nih, ngapain sih, ibaratnya apa sih lu, saya bicara nih ya, saya bicara kenapa kamu nggak mau memperhatikan saya, berarti di situ kamu tidak menghargai saya. Nah di situ kan obrolannya bisa lebih enak lah kalau misalnya kita bertemu langsung. Kalau saya sih biasanya melakukannya seperti itu, langsung ketemu. Kalau memang nggak bisa ketemu, kita by video call gitu kan. Jadi ketahuan lah tingkah laku dia di belakang kita itu bagaimana kalau kita sedang berbicara. Kalau saya seperti itu ya Bang Rapri. Jadi seperti itu. Jadi sama ya. Banget ya. Jadi prinsipnya kalau pria sama wanita kan beda ya. Kalau saya sih ya. Beda. Ya, kalau kita pria ya mending ya kita samperin aja sih. Nggak usah satu lawan satu gitu. Kita minum kopi aja gitu. Kita langsung tanyain mau yang gimana gitu ya kan. Iya kan. Mau yang gimana betul, gitu. Kalau emang kita perhatikan duduknya pahanya udah rapat itu udah ketakutan tuh. Terus diam-diam gitu kan garuk-garuk kepala. Ini apaan coba? Kopinya belum habis, minumnya sedikit gitu. Nah kalau cewek beda men, iya. Beda. Iya, itu kalau seandainya cewek tuh yang tadinya udah lagi pakai make upan udah bagus-bagus tuh bentar-bentar luntur tuh. Karena? Iya, lipstiknya yang tadi merah tuh udah menjadi biru tuh. karena sambil dijambak-jambak gitu ya. Iya, oke. Jadi kita tarik lagi nih ya. Jadi mengenai fake friends ini ya kan, bukan berarti tidak punya teman ya kan, bukan berarti antisosial ya kan, iya enggak? Jadi kita tuh hanya lagi anti aja sama yang kalau ngumpul suka pamer dan ngomongin orang. Kira-kira gimana menurut kalian? Bias gimana tuh? Iya kan, kayak contohnya bukan berarti kita antisosial ya kan, tapi malas ngepamer lah. Tapi dia udah punya barang kita terus pamer orang lain atau teman-teman dia yang bukan temannya si Deas gitu contohnya ya kan. Tapi itu sebenarnya barangnya si Deas yang kamu pinjamin gitu. Tapi menurut si Deas gimana sih? Wow. Nah itu fake friends ya, ya kan? Banget. Nah ini pertanyaan yang sangat menyimpang sekali gitu. Iya pastinya. Kira-kira gimana? Contohnya nih, si Deas ya. Omongan bangsat itu nggak gede banget gitu. Nah iya makanya udah siapin senjatanya nih. Tinggal kamu kasih amunisinya gitu. Gini, kalau dia dulu dia itu pamer ke teman-teman kalau dia ada gebetan baru gitu kan. Terus ternyata gebetan barunya teman-temannya jadi dia giniin, oh berarti kamu suka sama bekasnya deh, kayak udah ambil lagi nggak apa-apa itu. Dia dulu gitu, udah. Terus dia pulang selesai. Nah, aplaus dulu, aplaus. Yoi. Oke, untuk Putri gimana nih? Yang kayak macam suka pamer barangnya si Putri ya kan, namanya fake friends kan gitu ya kan. Contohnya nih, Put, aku pinjamin ini dong uang kamu 200.000 buat main apalah aplikasi atau apa, tapi beli data. Nah, tapi lihat teman-temannya saya gitu kan. Saya nih lihat terus padahal saya pinjamin uangnya si Putri untuk beli pulsa data loh. Wow, kamu kok gitu ya kan? Kira-kira gimana sih? Kalau aku sih ya udah, pertama sih ikhlasin aja. Kalau semakin hari semakin ngelunjak baru, halo Mbak, Mas, itu duit dari siapa? Oke, paham. Kalau itu nggak modal, nggak usah lah pamer sana ke sini ya. Langsung aja lah Mbak di depan orang, bila perlu di depan umum, ya kan? Kalau mau malu sekalian aja. Kalau udah. Wow. Oke, kita berikan tanda silang kepada mereka berdua ini, ya kan? Prok. Oke, itu bagi si Putri ya. Wah, mantap men. Ini percakapan dua orang ini masih saling-saling ini ya. Gimana nih kayak? Oke. Kayaknya sama dia ini menggebu-gebu deh ya. Ya, udah mulai men, udah mulai. Kita tuh orangnya pendiam, tapi kalau sekali disenggol, galaknya minta ampun loh. Iya, makanya ada yang orang diam tuh ngeri loh ya. Iya, betul. Jadi ada orang bilang ya, menghadapi seorang pendiam tuh hati-hati loh. Jadi jangan sembarang kayak bilang dia pendiam itu bukan berarti dia penakut gitu. Iya, berarti dia itu diam itu mengumpulkan, apalagi orang yang suka pendendam, nah itu bahaya tuh. Bahaya sekali itu ya. Jadi bukan singa lagi tuh, bukan singa Pak, buaya.
Bukan. Buaya? Bukan. Bukan. Lebih dari itu. Mau tahu apa? Itu? Nyamuk. Tahu nyamuk kan? Kalau dia gigit tapi kamu nggak tahu dia di mana tuh, padahal dia udah terbang gitu. Tahu kan? Nyamuk gigit apa disedot ya? Pokoknya gitulah. Sedot, Pak. Oh, disedot ya. Oke, siap. Nah, terus mengenai untuk si Rama gimana nih? Kalau aku sih, aku kan orangnya terlalu polos ya. Aduh, tolong. Kalian dengar Kalau tuh aku ya? kan orangnya terlalu polos, terlalu sabar. Jadi aku tuh lebih baik diem. Aku tunggu sampai bener-bener bikin aku marah baru aku tegur sih. Kayak gitu. Aku orangnya tuh kebanyakan diem gitu, sabar gitu. Oke, jadi Udah itu aja. jadi begini loh Dika, mereka ini bertiga ini punya prinsip dan juga sifat mereka yang berbeda-beda ya kan. Berbeda-beda. Yang sosoknya si Dia sini orangnya pendiam juga, mereka bertiga pendiam gitu ya kan. Pendiam terus tapi masih diliatin gitu. Dia membaca pikiran kamu nih sampai di mana itu level kamu gitu. Kalau memang level kamu belum setara sama saya, udah mending jangan dekatin, lebih dekat gitu. Nah kalau sosok si Putri tidak. Kalau dibaca nih, dia tuh sama sih sama kayak si Deas, bahwa dia itu masih dilihat juga, tapi semakin kamu naik levelnya, nah jangan sampai sedikit kamu kena ke hati dia gitu. Itu kalau udah teriris, sudah rasanya kayak gimana, udah antara kunang-kunang, tahu kunang-kunang kan? Tahu. Nah itu kedap-kedap gitu. Iya. Jadi ini singa leon atau gimana sih, ujung tombak gitu. Nah tapi kalau si Rama ini beda gitu. Dia tuh, si Rama itu orangnya kalau dilihat ya, kalau pasti dia nih tadinya bilangnya ya udah diamin aja sih gitu ya kan. Jadi mereka sama sih diam, tapi udah jangan gitu. Udah tahu ya ibu-ibu, cara ibu-ibu marah ya, jangan sampai dipermalukan itu. Jadi mereka bertiga tuh jangan sampai anda ini fake friends mereka ya kan bisa menimbulkan masalah lebih besar gitu depan publik gitu. Itu lebih bahaya tuh. Ya gitu loh pemahamannya mereka nih. Nah, jarang juga nih dapat kayak gini, apalagi kalau contohnya udah kayak gimana gitu ya. Untung susah dapat kayak gini loh. Iya. Tentunya. Iya. Ujung tombak. Jadi gini ya. Iya. Jadi gini ya. Jadi untuk para teman-temannya si Dea, si Rahma sama si Putri, berhati-hatilah kalian ya. Jangan sampai kalian kena pembicaraan pedas dari mereka bertiga kalau kalian bermuka dua alias fake friend. Tuh. Aku padang lah Dika. Wow. Udah mulai Dika. Jangan. Jangan. Jangan bercanda ya guys, bercanda. It's okay. Teman-teman di rumah jangan ikuti ya. Itu bahaya tuh. Bahaya. Wow. Yeah. Oke. Yang selanjutnya gini, tadi kan kita udah bahas ya mengenai mereka gimana sih antisosial gitu ya kan, suka pamer yang bukan hak milik mereka ya kan. Tapi satu lagi nih, apa itu? Itu ketika gimana menurut saya nih ya, teman palsu itu mereka yang suka memaksa dengan kehendaknya gitu ya kan. Mereka itu sok apalah, pokoknya mereka ini mau dipuja-puja oleh teman lainnya gitu. Menurut kalian gimana sih? Dipuja gitu, tahu dipuja-puja nggak, kayak macam dibuat kayak dipuji gitu maksudnya. Nah itu dipuji gitu kan, padahal tuh kayak gimana ya? Ya pokoknya dia yang paling tahu kan, saya lah suka artis lah atau gimana gitu, melebihi dari apa kapasitas teman-temannya gitu, tahu kan? Ya ibaratnya haus akan pujian lah. Nah, haus akan pujian. Tahu kan? Tahu. Nah kira-kira gimana nih buat Des? Kalau dia nganggapnya dia halu. Waduh, halu main. Halu. Wow. Halu. Kamu halu nggak? Nah, karena kan dia nggak ngukur. Karena dia nggak ngukur gimana dia bisa ini apa enggak, dia bisa ini apa enggak. Karena kan kalau orang maksa itu kayak kamu loh udah nggak bisa, kalau dipaksa gitu kan. Kalau dia berpikirnya, kalau orang-orang lain berpikirnya, berarti dia nggak mampu, nggak bisa gini. Kalau dia berpikirnya dia halu. Gitu. Iya betul, dia halus sekali gitu ya kan. Mau kemana-mana, pokoknya dia kayak gimana ya, tanpa dia itu, bahwa dia itu nggak rame gitu. Wow, ada apa dengan kamu? Iya kan, kamu siapa?
Kamu siapa coba? Iya kan? Kamu siapa? Ujung Siapa, tombak cuy? juga bukan gitu. Apaan sih, iya kan? Nah, terus untuk Putri gimana nih? Ya sama sih saya sama kayak si D. Ya halu memang. Hah? Kalau emang dianya nggak bisa kayak menyesuaikan diri, ya udahlah stop, jangan belagu gitu loh. Atau dia juga modal minjam, modal apalah itu, ngapain lah, jadi diri sendiri aja kayak gitulah. Oke. Jadi paham ya. Ini Paham. mereka berdua nih udah saling, aduh. Pokoknya kamu jangan halu dah, ya. Bukannya jangan halu ya, jangan halu. Jangan halo. Halo, itu Halo, beda lagi. ya Beda kan? lagi. Ayo, gitu. Nah, jadi terus jangan boleh sok terlalu bikin seperti apa gitu ya. Tanpa kamu tuh nggak rame apaan sih, ya kan? Kamu tuh hanya orang biasa aja yang dipandang gitu. Jadi jangan terlalu gimana. Terus yang Jangan selanjutnya terlalu nih, baik. iya lebay, alay, apaan sih, nggak guna. Anjir, Japri. Oke, ini yang terakhir nih, gimana nih? Ya menurut kamu Rama? Terakhir aku ya. Ya kan kamu ujung tombak, ya udah kamu. Ujung tombak ya. Berhubung aku tipe orang yang cuek, jadi aku mau bodo amatin soal kayak gitu, biar kamu mau ngapain, mau jungkir balik sekalipun aku bodo amat, yang penting kamu nggak ngerugiin aku, gitu aja sih. Nah, kalau seandainya ngerugi kamu gimana? Apa kamu masih bodo amat? Nah, itu. Siapa sih? Nah kan Ayo, kamu gitu ya kan, gimana Dika? Ayo. Gimana dia? Kamu Iya nggak? aku. Iya kan, kalau kamu kan bilang tadi kalau Mungkin selama nggak aku rugi. tegur secara halus karena aku nggak suka kekasaran sih. Kekerasan. Kekasaran. Emang kapas halus. Ya udah sih itu aja. Oke, jadi itu sebagai pelajaran ya kan. Kalau kalian tuh udah ketemu teman-teman yang fake, yang apaan sih ya kan, kamu nggak guna gitu. Nggak guna. Oke, lanjut. Kira-kira menurut kalian ciri-ciri teman palsu menurut kalian gimana sih? Kalau kalian udah tahu gitu kan, berarti untuk kedepannya pasti udah tahu ciri-cirinya gimana. Ayo, yes, ayo. Aduh, Japri. Oh, jadi ini minta ciri-cirinya gitu ya? Iya, jadi palsu kan udah gimana? tahu kan, jadi pelajaran ini kalian bisa tahu ciri-ciri mengenal teman palsu. Untuk mengenal teman palsu seperti apa, untuk para pendengar dimanapun kalian berada, ya kan? Ini pendapat dari Yoi. Silakan dia jawab. Mungkin tadi kan yang jawab kan dari yang junior dulu kan. Kita mulai dari ujung tombak dulu lah. Ya udah. Iya. Nah. Ya udah. Gimana Bang? Ulangi lagi, Cap dong. Ciri-ciri kira-kira ciri-ciri menurut ya? kalian ciri-cirinya itu seperti apa sih? Teman palsu menurut kalian gimana? 2 kata sih. Oke. Apa itu? CINTA gitu ya. CINTA gitu ya. Itu 3. Itu berapa kata ya? Manis di depan. 3 kata ya. 3 kata. Oke, bertambah 1 kata lagi. Udah. Mungkin dia sama Putri bisa menjabarkan lagi. Soalnya aku lagi nggak bisa mikir nih. Nah, iya kan. Oke. Tiba-tiba pikiran blank. Kenapa? Silakan jawab Des. Silakan. Kalau kata Kak Ahmad tadi kan manis di depan. Bener sih, manis di depan. Coba ngeliatin aja dia kalau ngomong gitu. Kalau ngomong dilihatin aja gitu, mesti udah tahu itu fake friends apa enggak. Kalau dia sih gitu, kalau dia liatin aja ini orangnya ngomong gimana gitu. Kalau ngomongnya agak tinggi, kalau ngomongnya agak kuat, ngerasa dirinya paling wah gitu. Wah, orang ini nggak bener, halu, fake friends, muka 2, udah sama itu. Wow. Oke, kalau Putri? Kalau aku ya, sebenarnya sih kalau dia itu lebih mudah kita lihat dari raut wajah sebenarnya. Kalau dia itu raut wajahnya kayak ogah-ogahan lah. Ini orang pasti muka 2 kayak gitu. Tapi kalau di halu ya sama, kayak di sama si Rahmat. Dengan ngomongnya tuh manis di depan kita.
terus kayak muji-muji kita ya, jadi kayak gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi gimana nih? Udah ngerti ya buat teman-teman semua di rumah yang lagi mendengarkan, ya kan? Jadi itu adalah Pastinya dong. fake friends, ya kan? Fake friend. Satu mungkin kata-kata terakhir untuk Dika gimana nih buat fake friends? Oke, kata-kata terakhir untuk fake friends ya. Jangan pernah kalian melakukan itu. Jangan pernah kalian melakukan fake friend atau teman palsu kalau kalian tidak mau mendapatkan balasan yang sama. Itu aja. Yoi. Jadi seperti itu, dan untuk podcast di kali ini ya kan, dan juga di sini udah kita bahas tentang fake friends dari saya Capricorn, dan juga ada Dika, ada juga Deas, ada Putri, dan juga Rahma. Ada Rahman juga. Oke. Yoi, Mamen. Dan juga sekarang intinya dari pembahasan ini bahwa jangan terlalu bermimpi menjadi terkenal, bahwa Anda terkenal pun dikenal oleh orang banyak, dan teman Anda yang asli adalah orang yang selalu mengandalkan Anda. Oke? Wow. Itu mungkin itu buat kalian semua, dan fake friends kalian gak guna. Oke, mungkin buat kalian, dan bye-bye, see you, goodbye. Asik. Bye-bye. Bye-bye semua dong, bilang dong teman-teman di rumah dong. Bye-bye. Bye bye. Tuh. See you next time.